Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita akan bahas tentang pajak perusahaan. Nah, sebelum kalian tonton video ini, like dan subscribe dulu ya channel YouTube ini. Terima kasih. So, let's begin. Pajak perusahaan atau corporate tax. Pajak perusahaan dipotong PPh 23 atas penghasilan jasa oleh Badan PBB Materai, BPHTB pajak daerah, termasuk penghasilan, beban yang dapat dikurangkan, penghasilan kena pajak, eks tarik pajak, pajak terutang 1 tahun fiskal, kredit pajak, termasuk angsuran pajak dalam PPh 25, dipotong pihak lain dalam PPh 22 dan 23, pajak luar negeri dalam PPh 24, pajak kurang atau lebih bayar 29 dan 28, memotong PPh 21 atas gaji, PPN atas penyerahan barang atau jasa, setor ke kas negara. Pajak atas penghasilan perusahaan dibayar langsung oleh perusahaan, angsuran pajak PPh 25, pembayaran pajak akhir tahun PPh 28-29, dipotong oleh pihak lain, final, tidak final, 22-23. Laporan laba rugi akan mempengaruhi jumlah beban pajak dan di neraca, utang pajak atau pajak dibayar di muka. Kewajiban memotong pajak pihak lain atau withholding tax, pajak atas penghasilan yang diterima pihak lain 21, 23, 26. PPN, pajak atas penyerahan barang atau jasa kena pajak. Tidak muncul dalam laporan laba rugi, tetapi di neraca sebagai utang atau pajak dibayar di muka. Pajak lainnya, PBB, pajak daerah, PPNBM, pajak atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan BPHTP, pajak daerah, Bea Materai. PPh pasal 22 dan PPh pasal 23, pajak atas penghasilan perusahaan yang dipotong oleh pihak ketiga. PPh pasal 25, pajak penghasilan yang diangsur oleh perusahaan. PPh pasal 29, pajak atas penghasilan perusahaan yang dihitungkan setiap akhir tahun pajak. Pajak yang telah dipotong pihak lain. Peraturan pajak mengharuskan pihak pembayar untuk memotong pajak atas penghasilan yang diterima dalam PPh 23, termasuk penghasilan sewa, penghasilan royalti, penghasilan jasa, bunga, dan dividen. Pajak yang dipotong dapat bersifat final dan tidak final. Pajak final, pajak yang dipotong tidak boleh diperhitungkan sebagai kredit pajak dan penghasilan tersebut tidak dimasukkan dalam SPT. Pajak tidak final, potongan pajak dimasukkan sebagai kredit pajak dan penghasilannya dimasukkan dalam SPT. PPh 22 ada bendaharawan dan impor. Bendaharawan, jumlah pajak yang dipungut oleh bendaharawan merupakan pengurang kas yang diterima dicatat sebagai pembayaran pajak di muka. PPN dan PPNBM tidak dicatat namun bukti potongnya dimintakan untuk memperoleh restitusi pajak. Import yang dibayarkan dicatat sebagai pajak dibayar di muka. Untuk biaya masuk dan PPNBM menjadi pendapat nilai persediaan. PPh 23 tidak final. Pemotong pihak yang membayar dicatat sebagai kewajiban pada saat pembayaran dilakukan. Pajak akan mengurangi kas yang diberikan, namun tidak mengurangi beban perusahaan. Pajak yang dipotong disetorkan pada bulan berikutnya. Saldo pajak di neraca, jumlah yang belum disetorkan. Jika beban tidak dipungut pajak, beban tidak boleh menjadi pengurang. Pihak yang dipungut mencatat sebagai pajak dibayar di muka pada saat pendapatan diakui. Jumlah kas yang diterima lebih sedikit dari pendapatan yang diakui. PPh final. Pihak pemotong sama seperti pajak tidak final. Ada dua pendekatan pihak dipotong. Dicatat gross seperti pajak tidak final. Dicatat net hanya sebesar nilai setelah pajak. Tergantung bagaimana perusahaan mindset sistem pembukuan. Standar akuntansi tidak menjelaskan secara rinci perlakuan pajak final ini, sehingga dalam praktik akan timbul dua pendekatan di atas. Dampak yang terjadi, efektif tax tarif akan sangat berbeda dari keduanya. PPh 24. Pada saat menerima penghasilan dari LN, pendapatan akan diakui sebesar seluruh pendapatan. Pajak yang telah dibayar dianggap sebagai pajak dibayar di muka. Pada saat akhir tahun, pajak yang telah dibayarkan akan dibebankan. Walaupun yang boleh dikreditkan mungkin lebih kecil dari jumlah yang dibayarkan. PPh 25. Perusahaan setiap bulan harus mengangsur pajak. Angsuran diperhitungkan dari pajak tahun sebelumnya. Untuk perusahaan baru, ada cara perhitungan sendiri. Angsuran pajak pada periode berjalan dicatat sebagai pembayaran pajak di muka. Namun, dapat juga dicatat sebagai beban pajak kini. Kedua pendekatan akan mempengaruhi jurnal pada akhir periode. Pajak perusahaan secara keseluruhan akan dihitung pada akhir tahun. Pajak penghasilan dihitung dari penghasilan kena pajak
dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Penghasilan kena pajak dihitung dari laba sebelum pajak, dihasilkan dari pembukuan akuntansi, kemudian dikoreksi dan direkonsiliasi. Koreksi dan rekonsiliasi fiskal diperlukan karena terdapat perbedaan aturan antara akuntansi dan pajak dalam mengukur pendapatan dan beban. PPh 29 akan dicatat pada saat pembuatan jurnal penyesuaian pada akhir periode. PPh 29 akan dicatat sebagai utang PPh 29 sebesar kas yang masih harus dibayar atau dicatat sebagai pajak dibayar di muka jika ada kelebihan pembayaran pajak. Pajak dibayar di muka yang telah dicatat ditutup direlasifikasikan dalam beban pajak ini. Beban pajak tangguhan dihitung berdasarkan beda temporer yang muncul. Pajak penghasilan. Pajak terutang dalam 1 tahun dalam akuntansi disebut beban pajak ini dihitung dari penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif. Pajak terutang dalam 1 tahun pajak ini dikurangi dengan pajak yang telah dibayar di muka akan menghasilkan pajak kurang bayar PPh 29. PPh 29 merupakan utang pajak penghasilan yang akan muncul di neraca perusahaan pada akhir tahun pelaporan. Pajak penghasilan pihak ketiga atas pembayaran yang dilakukan kepada pihak ketiga. Jika jumlah yang dibayarkan merupakan penghasilan kepada pihak lain yang harus dipotong pajaknya. Perusahaan memiliki kewajiban memotong pajak atas penghasilan pihak ketiga. Penghasilan tersebut diantaranya PPh 21 atas penghasilan yang diterima oleh pekerja, PPh 23 atas penghasilan sewa, royalti, dan dividen, PPh 26 atas penghasilan yang diterima oleh WP luar negeri, PPh pasal 4 ayat 2, bunga tabungan dan deposito. PPh 21, pembayaran gaji karyawan. Jumlah yang ditanggung perusahaan menambah komponen gaji. Jumlah yang ditanggung karyawan mengurangi kas yang diterima karyawan. Jumlah komitmen pada pihak lain diakui sebagai utang, misal pajak, iuran, pensiun, dan asuransi. PPN, pajak pertambahan nilai. PPN dikenakan atas setiap penyerahan barang kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak. PPN dikenakan pada setiap level distributor. PPN akan ditambahkan dari harga jual sehingga jumlah yang dibayar oleh konsumen adalah harga jual ditambah dengan PPN. PPN yang dibayar oleh konsumen akan dicatat sebagai PPN keluaran. PPN BM, pajak penjualan barang mewah. Dikenakan hanya 1 kali, yaitu pada produsen penghasil barang mewah dan importir barang mewah. PPN BM tidak boleh dikreditkan dengan pajak yang lain. PPN BM akan ditambahkan dari harga jual yang telah ditetapkan oleh produsen atau importir. Nah, berikut tadi video tentang pajak perusahaan. Sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat. Thank you.